kasih atas saat yang luar biasa kami boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap pendengar dari alat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari ambil alih Roh Kudus, berbicara atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jumpa kembali dengan saya Pastor Herman Gideon dalam acara Kinat of Life, saudara. Hari ini saya menyampaikan tema firman Tuhan tentang pesan-pesan kebangkitan, saudara. Walaupun sebetulnya sudah terlambat beberapa hari yang seharusnya disampaikan pada hari Minggu. Saudara, kenapa ini saya sampaikan? Karena saya membaca di FB ada tulisan karangan bunga yang bertuliskan turut berduka cita atas kematian Tuhannya orang Kristen, saudara yang kasih. Haleluya. Saudara, ketika saya melihat itu dan saya bersyukur bahwa mereka mengakui bahwa Yesus benar-benar mati, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Dan hari ini, saudara, saya mau sampaikan, mudah-mudahan yang mengirimkan karangan bunga pun mendengar berita tentang kebangkitan Yesus. Ini fakta sejarah, saudara, banyak saksi dan tertulis. Dan tidak mungkin, saudara, itu disembunyikan. Karena ini tertulis sebagai fakta sejarah. Bagian dari sejarah dunia ini, saudara, terutama dunia di sekitar Timur Tengah. Dan sampai ke Asia Kecil, saudara yang kasih. Saudara, itu tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 1-6. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ayat-ayat selanjutnya, saudara. Selain ayat 1-6. Di ayat 1-6 firman Tuhan berkata demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Jadi ini kejadian adalah setelah hari Sabat atau Sabat lewat, saudara. Memang demikian. Karena tidak mungkin hari Sabat Maria Magdalena dan Maria yang lain itu mengadakan kegiatan. Karena hari Sabat bagi mereka yang punya gaya hidup budaya orang Israel tidak akan melakukan itu di hari Sabat. Jadi setelah hari Sabat menjelang menyingsing fajar, artinya setelah subuh kemungkinan, saudara. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Saudara, jadi ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain datang menengok kubur, kondisi kubur sama seperti ketika Yesus dikuburkan. Lalu ketika itu diminta disegel oleh ahli-ahli Taurat, para tua-tua Israel, supaya, saudara, tidak ada murid yang mencuri mayat Yesus. Mereka segel dan ditempatkan penjaga-penjaga. Jadi kondisinya sama seperti awal ketika Yesus dikubur. Penjaga-penjaga itu masih ada, saudara. Tetapi ketika malaikat datang, saudara, terjadi gempa setempat dan pintu kubur, batu yang menutup kubur yang disegel itu terguling oleh malaikat. Dan para penjaga dari kubur tersebut ketakutan lari tunggang langgang, saudara yang kasih. Dan malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Haleluya. Saudara yang kasih, jadi Yesus sudah bangkit, saudara, sebelum batu itu terguling. Karena ketika digulingkan dan murid
Maria dipersilakan untuk melihat oleh malaikat dan Yesus tidak ada di situ. Di manakah Yesus? Yesus sudah pergi mendahului mereka ke Galilea, saudara. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Artinya, saudara, kebangkitan Yesus itu tidak bisa dibungkam, tidak bisa ditutupi dengan kekuatan manusia, dengan cara apapun. Karena dia bangkit, karena dia ingin bangkit. Dan tidak ada yang bisa menghalangi, saudara yang kasih. Pesan-pesan apakah yang dapat kita terima dari kebangkitan Yesus? Puji Tuhan, saudara. Di Matius pasal 28 ayat 6 firman Tuhan berkata demikian. Ia tidak ada di sini. Yesus tidak ada di sini, kata malaikat. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Puji Tuhan, saudara yang kasih, dibuktikan oleh para malaikat. Memang tidak ada di tempat pembaringannya itu. Yesus sudah bangkit sebelum malaikat menggulingkan batu itu. Haleluya, puji Tuhan. Pesan yang pertama, tidak ada orang atau kuasa yang bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Karena itu ada skenario yang dibuat oleh Allah. Haleluya, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan memperlihatkan dirinya bahwa ia adalah Tuhan. Yang tidak bisa dihalangi, dihambat kebangkitannya. Puji Tuhan. Oleh karena itu orang yang mengalami kebangkitan, kata Yesus demikian, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Walaupun dia jatuh, ia akan bangkit. Orang yang mengalami kebangkitan Yesus selalu bangkit dalam menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Haleluya, tidak ada yang bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Demikian juga tidak ada yang bisa menghalangi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus dan telah mengalami kebangkitan Yesus. Ia akan bangkit walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan. Pesan yang kedua, saudara yang kasih, disampaikan dalam Matius pasal 28 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Puji Tuhan, saudara kasih. Pesan kedua, kata Tuhan, jangan takut. Yesus sudah bangkit. Ia tidak mati. Haleluya. Ia telah mengalahkan kuasa maut yang menjadi ketakutan bagi setempat manusia. Kuasa maut telah dikatakan, dikalahkannya, dan dikatakan, di manakah engkau kuasa maut? Puji Tuhan. Saudara, iblis mungkin berkata bahwa Yesus telah dikalahkan ketika disalib dan dikuburkan mati. Tetapi ia telah mempermalukan kuasa setan, bahwa kuasanya tidak berkuasa atas Yesus Kristus Tuhan. Dengarkan baik-baik. Yesus tidak mati. Dia sudah bangkit dan hidup dan telah dibuktikan, dan sejarah membuktikan itu. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dihalangi, disembunyikan. Haleluya, sekalipun manusia sering menyembunyikan. Oleh karena itu, kalau saudara melihat tren, atau saudara melihat kejadian-kejadian menjelang atau sesudah, atau pada saat kebangkitan, kematian-kebangkitan Yesus, selalu ada kuasa, ada sesuatu yang ingin disembunyikan, dibungkam berita ini. Dengan cara-cara misalnya kerusuhan, demonstrasi besarkah, atau apa saja akan terjadi, saudara. Karena spirit itu tetap dibawa sampai sekarang. Ketika kematian Yesus ingin dibungkam oleh orang tua-tua Israel, orang Farisi, saudara. Ketika penjaga-penjaga lari dan melapor bahwa ada kejadian yang aneh, malaikat turun dan menggulingkan segel, batu segel itu.
Dan mereka disuap untuk tidak memberitakan bahwa Yesus bangkit. Katakanlah bahwa tubuh Yesus dicuri oleh para murid. Aneh bin ajaib, saudara kasih. Mana mungkin itu hal terjadi? Haleluya. Saudara, orang yang mengalami kebangkitan Yesus, ia tidak pernah takut lagi. Ia percaya bahwa yang menjadi ketakutan manusia tentang kematian dan maut itu tidak ada lagi. Haleluya. Yesus telah tanggung semuanya di kayu salib. Segala kesengsaraan kita, dosa kita, kutuk kita, bahkan kematian telah ditanggung di kayu salib. Dan orang yang percaya, dia akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dosanya dihapuskan. Kalau saudara dan saya menerima Yesus, percaya kepada Yesus, dia telah melakukannya itu di kayu salib. Oleh karena itu dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Semuanya diselesaikan oleh dia. Apa yang menjadi problem bagi manusia untuk mengenal Allah yang benar. Untuk percaya bahwa dia akan naik ke surga karena Yesus menyediakan tempat di surga. Saudara, Yesus telah membuktikan itu. Dan hari-hari selanjutnya saudara, dia akan sampaikan itu bahwa dia akan naik ke surga. Dan itu pun fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi dan disaksikan oleh banyak orang. Seberapapun ditulis, seberapapun itu, yang pasti ada yang menyaksikan. Dan dia berkata, lebih baik aku naik. Yang kedua hal yang akan disampaikan. Pertama, bahwa dia naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Kedua, lebih baik naik supaya dia diberikan Roh-Nya Kudus menyertai kita. Puji Tuhan saudara, berbahagialah bagi orang-orang yang mengalami kebangkitan dalam Kristus. Tidak perlu takut lagi. Karena firman Tuhan berkata, roh yang di dalam diri kita, yang diberikan oleh Yesus itu, lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Orang yang mengalami kebangkitan adalah orang yang punya kasih yang sempurna. Dan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Karena ketakutan itu mengandung hukuman. Saudara, kita bukanlah orang-orang yang hukuman. Kita tidak perlu takut lagi. Dan Tuhan bilang, roh yang diberikan oleh Tuhan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Haleluya. 3 hal yang tidak didapatkan dari yang lain hanya diberikan oleh Yesus. Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengalami kebangkitan, dia pasti tertib hidupnya. Dia pasti penuh kasih. Dia pasti punya kekuatan dalam menghadapi hidup ini. Dan dia tidak pernah takut lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu jangan heran saudara kasih. Puji Tuhan. Kalau orang-orang hamba-hamba Tuhan yang diancam untuk dihukum di penjara, dia berkata jangankan di penjara, mati pun demi Kristus dia tidak takut. Karena bagi mereka diberkati. Haleluya. Hidup adalah untuk Kristus, mati adalah satu keuntungan. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia akan berkata, hidup untuk Kristus, mati adalah satu keuntungan. Jadi percuma saudara kasih, ada kelompok orang-orang yang mencoba menakut-nakuti atau mengintimidasi orang Kristen untuk tidak menyembah Yesus Kristus Tuhan, untuk murtad kepada dari Yesus Kristus. Tidak mungkin, tidak bisa. Tidak mungkin bisa saudara kasih. Tidak mungkin bisa. Haleluya. Karena ketakutan itu sudah dikalahkan. Haleluya. Hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan saudara. Jangan takut lagi saudara kasih. Karena Yesus sudah bangkit. Pesan yang ketiga disampaikan dalam Matius pasal 28 ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Haleluya. Pesan ketiga, pergilah dan beritakan dengan sukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Haleluya. Dan dia telah mendahului kita dan kita akan berjumpa dengan dia ketika kita mengambil langkah iman untuk pergi dan beritakan tentang kebangkitan Yesus. Dan inilah pesan yang dikatakan kepada kita dalam Lukas pasal 24 ayat 46-48.
Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan pengampun dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua itu. Puji Tuhan. Mari saudara kasih, beritakan, pergi. Beritakan pertobatan. Ada pertobatan, ada pengampunan dosa dari Yesus Kristus yang telah menyelesaikan semua kuasa dosa. Kuasa maut telah dikalahkan. Dia telah tanggung di kayu salib sebagai domba, saudara yang kasih, yang tidak bercacat celah, mati di kayu salib. Bukankah banyak orang yang mengakui, bahkan agama-agama saudara yang kasih percaya bahwa ketika darah ditumpahkan, ketika domba, kambing, lembu dipotong, maka terjadi pengampunan dosa. Hari ini saudara kasih ada berita bahwa Yesus telah melakukan itu semua. Ritual yang biasa dilakukan, saudara yang kasih, untuk pengampunan dosa, Yesus telah bayar di kayu salib. Dan saudara tidak perlu lagi melakukan hal itu. Yesus telah bayar lunas dengan darahnya yang ajaib. Oleh karena itu saudara yang kasih, orang yang telah mengalami kebangkitan Yesus, mulutnya tidak bisa dibungkam. Ia pasti memberitakan tentang Yesus karena dia terbakar dengan kasih Kristus. Dia terbakar dengan kebangkitan yang dia alami sendiri, yang kebangkitan yang dari Yesus Kristus. Dia tidak bisa dibungkam. Dia akan sampaikan berita pertobatan pengampunan dosa kepada segala bangsa, saudara. Dan kita akan menjadi saksi dari semua itu. Puji Tuhan. Pesan yang keempat, saudara kasih, yang disampaikan dalam berita kebangkitan Yesus adalah Matius pasal 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara ingin berjumpa dengan Yesus? Haleluya. Kata Tuhan, kata Yesus, aku akan berjumpa. Pesan yang keempat, akan berjumpa dengan Yesus di saat kita pergi dan beritakan kabar sukacita tentang Yesus. Saudara, pesan itu disampaikan kepada kita ketika dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kami pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan apa yang kau doakan akan dijawab doa-doamu yang diminta dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Artinya sering kasih, ketika kita pergi memberitakan Injil, ketika kita melakukan pelayanan yang Tuhan perintahkan kepada kita, ketika kita pergi memberitakan kabar sukacita tentang berita tentang Yesus, tentang kebangkitan Yesus, saudara, maka akan terjadi mukjizat-mukjizat. Jawaban-jawaban doa akan terjawab. Dan itulah yang Yesus sampaikan selanjutnya di ayat 20. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, bukan hanya berjumpa dengan dia ketika kita pergi memberitakan Injil, tapi dia berjanji dia menyertai kita. Dan orang-orang disertai oleh Tuhan, tertulis dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, bahwa mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan-setan demi namaku. Bebaskanlah mereka yang terikat oleh kuasa setan, saudara kasih, iblis yang mengikat mereka. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Puji Tuhan, itu kuasa yang sangat dibutuhkan oleh kita ketika kita memberitakan
tentang kebangkitan Yesus. Kuasa yang dibutuhkan bagi mereka jiwa-jiwa yang terikat oleh kuasa setan iblis. Saudara, yang mempunyai keterikatan kepada free sex, kepada mabuk-mabukan, saudara kasih, kepada karakter-karakter yang tidak baik. Saudara yang kasih, terikat kepada ikatan iblis. Saudara yang kasih, Yesus menjanjikan mereka akan dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih, bahkan mereka yang mengalami sakit jasmani dan rohani, dalam nama Yesus mereka akan disembuhkan. Dan itu telah dibuktikan dalam perjalanan orang-orang beriman. Terjadi mujizat yang demikian luar biasa, dan banyak jiwa dimenangkan. Banyak jiwa mengalami Yesus, mengalami kebangkitan Yesus. Dan kalau genap sudah jumlahnya, kata Tuhan, Dia akan datang dan membawa kita untuk berjumpa muka dengan muka. Karena Dia berjanji kepada kita. Lebih baik, saudara yang kasih, aku ingin mereka ada bersama-sama dengan aku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih, mereka akan melihat kemuliaan yang seperti Bapa berikan kepada aku. Saudara, orang yang mengalami kebangkitan Yesus tetap percaya dan akan mengalami kuasa Tuhan, akan mengalami mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang bekerja, dan kuasa kebangkitan mengalir menguasai kami semua. Dan kami akan mengalami kuasa Yesus yang dijanjikan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bersama dengan kami. Engkau pakai kami jadi alat-Mu untuk melayani jiwa-jiwa, membebaskan mereka yang terikat kuasa setan, kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan dari segala penyakit jasmani, penyakit jiwa, penyakit rohani. Dalam nama Yesus mereka mengalami kesembuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mereka akan dibebaskan. Mereka akan mengalami kemerdekaan karena kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, saudara kasih. Sampai jumpa kembali dalam Kinat Live di lain waktu, saudara kasih. Bagi saudara yang ingin mendapatkan pelayanan dari kami, silakan hubungi kami, saudara. Haleluya, kami siap untuk melayani, saudara kasih. Kalau saudara ingin juga membantu kami dalam dana, silakan juga hubungi kami. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara.